Iya, kalau bicara ketika dicabut oleh malakal maut, terus dibawa kemana ruh kita? Kalau dia orang beriman, sebagaimana dalam hadis Al-Bara bin Azib, kita tahu turun malaikat-malaikat dengan pakaian yang indah, dengan wajah yang berseri-seri. Mereka membawa kain kafan dari surga yang wangi. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh orang yang mau mati. Kemudian datang tuh malaikatul maut, menyuruh dia keluar. Ketika dia seorang yang beriman, maka tatkala ruhnya keluar tidak dibiarkan kemana-mana. Maka ruh itu langsung dibungkus dengan kafan dari surga ini. Kemudian dibawa menuju ke langit. Dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal. Dia dengan aroma yang indah ya. Setelah sampai di sana, maka Allah kembalikan. Allah kembalikan ke jasadnya ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian dibalikin ke jasadnya untuk ditanya oleh Munkar dan Nakir. Mungkin kita berpikir, Ustaz, tapi kan ada orang yang meninggal dunia yang mungkin jasadnya nggak ada, sudah hancur karena bom, atau meninggal dunia dimakan ikan. Kita bicara ini di alam yang berbeda, di alam barzakh. Maka dikumpulkan dia bersama jasadnya di sana. Dan kita nggak tahu bagaimana proses itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat lain, setelah ditanya, kemudian dia mendapatkan kenikmatan karena amalan-amalan dia, karena rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau dia orang-orang yang mati syahid, kita tahu orang yang mati syahid dan orang-orang yang beriman yang memiliki derajat yang tinggi, ruhnya itu akan berada di rongga burung-burung yang berwarna hijau. Kata Nabi SAW, fi jawfi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia berada di rongga burung yang hijau yang terbang di surga kemana aja dia mau. Itu kalau orang itu mati syahid. Dan ada catatan penting tentang orang yang mati syahid. Dia tidak akan merasakan sakaratul maut kecuali seperti gigitan semut. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i berkaitan dengan orang yang mati syahid. Tapi yang jelas ruhnya dia bisa berada di sana. Kuburan dia menjadi taman dari taman-taman surga. Ruhnya akan berada di rongga burung hijau, terbang di mana dia mengetahui. Dan kita beriman jemaah. Karena urusan ruh, Allah mengatakan kulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Rabb. Ruh itu ada di jasad kita. Kita itu nggak tahu bagaimana dia berada di mana. Apakah berada di jantung kita? Apakah berada di nafas kita, di paru-paru kita? Kemudian tatkala kita tidur, ruh itu bagaimana? Dia ada di mana? Kenapa dia bisa bermimpi? Kenapa dia bisa melihat ini dan itu? Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu. Kita beriman ketika menyampaikan Allah dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Adapun ketika dia orang kafir, maka seperti yang tadi disampaikan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia dibungkus. Ketika keluar, malakul maut mencabutnya. Malaikat-malaikat pendampingnya yang membawa kafan dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke sana, kemudian dibawa ke atas, ditutup pintu langit, kemudian dia dibalikkan ke bumi. Disitulah kemudian dia akan ditanya, dia akan diazab, kuburannya akan menjadi hufratun min hufarin niran, salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan perlu diingat, nggak ada ruh gentayangan. Karena masih ada di Indonesia atau di tempat lain yang meyakini ruhnya belum keluar dari rumah. Ruhnya belum keluar dari rumah. Bahkan ada film-film na'udzubillah pocong, yang dia bisa balik ke pocong kemudian keluar dari kuburan. Ada lagi dulu di Indonesia film yang cukup mungkin dikenal, Si Manis Jembatan Ancol. Bagaimana ketika dia mati, ruhnya bisa godain orang yang hidup. Nggak ada jamaah. Dia kepingin balik ke dunia, ingin beramal, nggak bisa, udah. Ada barzakh yang menutupin sehingga nggak bisa balik ke alam ini. Seperti itu. Kemudian ruh di dalam kuburan nanti, ada riwayat yang mengatakan mereka bisa saling berziarah, urusan tentang alam barzakh.
urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu bagaimana sebenarnya kecuali apa yang disampaikan kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab.